Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang metode sampling ya. Jadi seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, kita akan hari ini membahas tentang probability sampling ya, terutama simple random dan systematic random sampling. Nah, jadi kita akan mulai dengan video ini, kemudian nanti selanjutnya akan kita masuk ke stratified ya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, probability sampling itu adalah metode sampling yang karakteristiknya adalah setiap elemen ya, setiap unit dalam populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih menjadi sampel ya. Jadi tergantung elemennya itu apa ya. Kalau individu ya, elemennya itu misalnya siswa itu ya, itu individu. Bisa juga elemen ini bersifat institusi, misalnya sekolah ya. Dari sekian ratus sekolah itu setiap sekolah akan dipilih secara acak ya. Kemungkinan atau probabilitasnya itu untuk terpilih sama ya, setiap elemen tersebut. Nah, prosedurnya adalah pertama kita harus punya informasi tentang populasi yang jelas ya, terutama terkait sampling frame ya. Jadi kita harus punya daftar seluruh elemen atau anggota populasi. Kemudian kita akan memilihnya secara acak ya dari daftar tersebut. Nah, ilustrasinya sebagai berikut ya. Jadi dari populasi ya, ini yang dalam lingkaran ini populasi saya ilustrasikan. Nah, kemudian kita cukup mengambil dari populasi ini secara acak melalui sampling frame gitu ya. Jadi ilustrasinya seperti ini. Nah, caranya bagaimana untuk mendapatkan sampel ini? Nah, kita bisa menggunakan melempar koin ya. Kemudian jadi misalnya dari daftar elemen tersebut kita lempar koin satu persatu. Lempar koin kepala, berarti dia masuk sebagai responden ya. Ekor, dia tidak masuk sebagai responden. Seperti itu. Atau mengundi kertas yang berisi nama anggota populasi. Jadi seluruh nama anggota populasi dituliskan dalam kertas satu persatu, kemudian dimasukkan dalam kantong. Nah, kemudian diambil gitu ya. Bisa juga dengan table of random numbers ya. Ini prosedur yang dijelaskan di zona C ya ini. Jadi kita pilih satu angka dalam tabel angka random itu, angka acak ya. Kita pejamkan mata, terus kita tunjuk satu. Nah, kemudian dari situ kita mengambil nomor-nomor yang tertulis di situ. Nah, ini mungkin kita perlu menjelaskannya lebih lanjut ya. Bisa kita buat video selanjutnya ya. Bisa juga kita menggunakan tabel spreadsheet Excel ya, bisa pakai fitur random ya, rand between itu bisa ya. Nah, prinsipnya mengambil secara acak dari sampling frame tersebut. Nah, kemungkinan biasnya itu bisa terjadi ketika misalnya pada kertas itu, waktu kita mengundi kertas itu, kertasnya ukurannya tidak sama gitu ya, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, ini yang besar otomatis dia akan terambil yang probabilitasnya lebih besar misalnya. Tapi ini bisa kita atasi dengan menseragamkan ya ukuran kertas tersebut ya. Tapi secara umum kemungkinan random itu bisa tidak representatif hasilnya ketika dia jumlahnya kecil ya. Jadi kalau kita lempar dadu ya 100 kali, lempar koin 100 kali, itu kemungkinan muncul kepala dan ekor itu 50 banding 50 ya. Tapi kalau kita melempar hanya 10 kali ya,
kemungkinan mendapatkan 10 kepala itu bisa gitu ya. Atau 8 banding 0 gitu ya, bisa, itu masih bisa ya. Tapi kalau 100 kali ya, kemungkinannya akan 50 banding 50. Nah, ini namanya rule of big numbers ya. Nah, dari kemungkinan bias ini kita bisa mengatasinya dengan model yang lebih sistematis ya. Jadi ya, ini yang dinamakan systematic random sampling ya. Jadi pengambilannya tidak secara acak seperti tadi, tapi lebih acak yang sifatnya sistematis ya. Seperti apa? Kita bisa melakukannya dengan menggunakan konstanta K ya. Jadi konstanta K ini jumlah populasi dibagi jumlah sampel gitu ya. Jadi misalnya kalau dalam populasi 100 siswa itu kita targetnya 25 sampel ya, berarti konstanta K-nya itu 100 jumlah populasi dibagi jumlah sampel yang menjadi tujuan, yaitu jadinya ada 4 konstanta K-nya itu 4 gitu. Nah, kemudian dalam sampling frame kita pilih setiap interval 4 gitu, sesuai konstanta K itu. Jadi misalnya nomor 1, nomor 5, nomor 9, nomor 13, dan seterusnya intervalnya 4 itu. Nah, tergantung kita bisa milih mulai nomor 11 misalnya. Nomor 11, 15, 19 gitu ya, 23 gitu dan seterusnya. Nah, ini yang dijelaskan dalam bukunya Shaughnessy. Nah, systematic random sampling ini lebih bisa mengatasi kelemahannya di random sampling tadi gitu ya. Nah, dengan catatan tadi urutan dari individu urutan dari elemen dalam sampling frame itu ya, dari 1 sampai 100 ini urutan yang acak juga gitu ya, tidak sistematis. Misalnya kalau 1 pria 2 wanita, ganjil genap pria wanita, itu tidak boleh, harus dia sifatnya acak itu. Nah, baik, saya pikir itu saja. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan. Ini selain dari Gravatar ya, saya lengkapi dari Shaughnessy ya, terutama terkait pengambilan secara random tadi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.